Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Masih di seri kurikulum merdeka. Nah, kita kali ini akan membahas materi esensial berdasarkan analisis CP fase F kimia. Fase F ya Bapak Ibu guru hebat untuk mata pelajaran kimia, yaitu pada kompetensi elemen pemahaman kimia dan keterampilan proses ya. Nah, bagaimana sistematikanya, urutannya atau pilihan materi esensialnya akan kita bahas di channel ini. Jangan lupa Bapak Ibu guru hebat, silakan subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi para pengunjung. Amin. Terima kasih. Nah, baik. Berdasarkan CP 033-H-KR tahun 2022, di sana ada dua elemen pada pengembangan dari capaian pembelajaran ya dalam setiap mapel. Nah, kebetulan di mapel kimia yang Bu Eli bahas ini ya. Nah, di sini sudah pernah Bu Eli bahas lengkap pada video-video sebelumnya ya, tetapi pada video kali ini Bu Eli akan membahas untuk urutan materinya secara lengkap dan pemilihan materi esensialnya ya. Nah, elemen pertama pada CP untuk mapel kimia itu adalah pemahaman kimia ya. Nah, di sini disampaikan bahwa pada akhir fase FF ini adalah kelas 11 ya, Bapak Ibu guru hebat. Di fase F1 dan F2 masing-masing itu ada 180 CP ya. Untuk satu minggunya ada 5 CP ya, 1 jam pelajaran itu sekitar 40 sampai 45 menit. Nah, pada akhir fase F yaitu kelas 11 dan 12, peserta didik mampu menerapkan operasi MTK dalam perhitungan kimia, mempelajari sifat, struktur, dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa, memahami dan menjelaskan aspek energi, laju dan kesetimbangan reaksi kimia, menggunakan konsep asam basa dalam keseharian, menggunakan transformasi energi kimia dalam keseharian, memahami kimia organik, memahami konsep kimia pada makhluk hidup. Nah, jadi yang di stabilo kuning ini adalah konten atau materinya ya. Dan nanti materi ini akan boleh urutkan mulai dari F1 sampai F sekian ya. Contohnya adalah F1 itu kita mengambil konten operasi matematika dalam perhitungan kimia ya. Kemudian yang F2-nya itu adalah sifat struktur dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa termasuk pengolahan dan penerapannya dalam keseharian. Nah, di sini ada stabilo hijau. Stabilo hijau ini nanti masuk ya ke dalam elemen pemahaman kimia yang diintegrasikan pada domain materi, yaitu untuk KKO, kata kerja mengamati, menyelidiki, menjelaskan fenomena sehari-hari sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam keseharian ya. Jadi maksudnya yang hijau ini adalah elemen keterampilan proses yang terintegrasi dalam proses pembelajaran ya. Jadi kalau elemen keterampilan proses itu berarti dikerjakan sesuai kaidah kerja ilmiah, eksperimen di laboratorium misalnya seperti itu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu guru hebat, keterampilan proses. Di akhir fase F, peserta didik dapat ya kita menggunakan aktivitas yang diukur yaitu mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merumuskan pertanyaan ilmiah, hipotesis, merencanakan memilih metode yang sesuai, kemudian memproses, menganalisis data dan informasi. Di sini ada menafsirkan juga, kemudian mengevaluasi dan refleksi ya, memberikan kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada dan seterusnya, mengkomunikasikan hasil ya. Ini sebagai tahap akhir dari proses yang dikerjakan sesuai kaidah kerja ilmiah ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru hebat, bagian mana saja, materi mana saja yang masuk ke dalam keterampilan proses dan mana saja yang masuk ke dalam elemen pemahaman kimia ya. Nah, di sini Bu Edi sudah membuat tabelnya, nanti ini bisa diunduh di bagian deskripsi ya Bapak Ibu guru hebat.
deskripsi dari video ini ya. Nah, di fase F1 atau kelas 11 semester ganjil ya. Nah, di sini untuk elemen pemahaman kimia menerapkan operasi matematika dalam perhitungan kimia. Nah, kata kerja operasional yang ditargetkan ya ini sesuai CP ya Bapak Ibu, menerapkan ya. Ini bahasan menerapkan itu apa saja, itu sudah ada di video-video Bu Eli sebelumnya ya. Silahkan dicek di channel Bu Eli ya. Menerapkan operasi MTK dalam perhitungan kimia itu apa saja materi yang dipelajari ya. Ini urutannya untuk versi yang Bu Eli sampaikan. Silakan bisa dikoreksi, bisa ditambah atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, karakter, minat, tentu juga jurusan yang mereka pilih ya di fase F1 karena tidak ada IPA dan IPS, tetapi jurusan yang mereka pilih sesuai dengan minat bakat mereka akan masuk ke akan melanjutkan di bangku perguruan tinggi itu jurusan apa ya, itu nanti akan disesuaikan dengan jurusan pilihan di fase F ya. Nah, misalnya di sini ada satuan massa atom, dimulai dari SMA pengertiannya, satuan massa atom itu yang bagaimana ya. Kemudian bisa dilanjutkan massa atom relatif, massa molekul relatif, massa atom relatif rata-rata, yaitu menghitung dari campuran isotop, misalnya isotop karbon, natrium, nitrogen dan lain sebagainya ya. Lalu masuk ke konsep mol dan bilangan Avogadro ya, karena ini nyambung ya. Kemudian massa molar atom, massa molar molekul, kemudian menghitung massa atom dan massa molekul, massanya dalam gram, lalu mengenali air kristal, termasuk maksudnya air kristal dalam senyawa hidrat dan termasuk menghitung massa rumus relatif senyawa hidratnya ya. Nah, lalu rumus empiris dan rumus molekul diperkenalkan juga ya. Dan massa zat dalam persamaan reaksi kimia setara ya. Nah, ini Bu Eli bisa memberikan masukan kalau ini dijadikan sebagai materi esensialnya ya. Lalu volume molar gas, hipotesis Avogadro pada STP, pada RTP, atau bisa juga dikembangkan dengan membandingkan dengan volume gas yang lain seperti itu. Nah, lalu konsentrasi larutan dalam molar ya. Molar ini konsentrasi larutan, sementara yang ini volume molar dalam wujud gas ya. Jadi konsentrasi larutan dalam molar pada persamaan reaksi kimia setara. Jadi persamaan reaksi kimia setara harusnya sudah dikuasai siswa sebagai pengetahuan sebelumnya, yaitu yang ada di fase E ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke F2 ya, materi kedua. Jadi yang ke-1 ini Bu Eli kasih F1, yang kedua ini F2 ya. KKU-nya ini ya. Jadi ini ada hijau-hijaunya ya. Hijau-hijau ini adalah nanti pada keterampilan proses yang terintegrasi dalam pembelajarannya ya. Apa itu F2? Mempelajari sifat, struktur, dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa, termasuk pengolahan dan penerapannya dalam keseharian ya. Di sini kita mengenal ikatan ionik ya. Kita mulai dari ikatan ionik yang monoatomik dan poliatomik ya. Lalu ada sifat senyawa ioniknya ya, bila perlu mungkin bisa ditambahkan dengan mengenal senyawa ionik pada kristal, NaCl, garam-garaman seperti itu, dan mengetahui perbedaannya, kecenderungannya, titik leleh, titik didih, kerapuhannya, daya hantar listrik maupun kelarutannya di dalam air ya. Lalu masuk ke ikatan kovalen unsur periode kedua dan ketiga. Ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 3 di sana ada juga, dan ikatan kovalen koordinasi ya. Setelah itu kita perkenalkan keelektronegatifan dan polaritas ikatan ya. Keelektronegatifan dari suatu molekul ya. Perbedaan elektronegativitasnya, kepolarannya, pengaruh pasangan elektron bebas dan dipol, serta polarisasi terinduksi dari ikatan. Nah, ini untuk mengantarkan peserta didik masuk ke ini ya, kalau boleh ini disampaikan sebagai materi esensial, gaya interaksi molekul faktanya adalah banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam berbagai senyawa di sekitar kita ya. Dan di sini
menjelaskan, menerapkan apa itu gaya van der Waals, yaitu meliputi dipol permanen, dipol sesaat, ada ikatan hidrogen, dispersi London ya. Seperti itu Bapak Ibu guru hebat. Jadi ikatan hidrogen ini bisa kita buktikan ya melalui pengamatan terhadap gaya kohesi antara permukaan logam ya, antara permukaan logam dan tetesan air. Ini membuktikan adanya gaya hidrogen pada senyawa air ya. Atau bisa juga pada keterampilan prosesnya adalah perbedaan, misalnya peserta didik mengukur perbedaan titik didih air terhadap titik didih senyawa yang relatif kurang polar terhadap air ya, misalnya titik didih misalnya titik didih alkohol ya, sama-sama punya ikatan hidrogen ya. Tetapi kita juga bisa mencari senyawa lain ya, senyawa yang tidak memiliki ikatan hidrogen ya. Hidrogen misalnya pada HCl ya. Ini misalnya bisa dididihkan ya. Dididihkan sejenak tentu dengan pengawasan guru. Nah, Bapak Ibu guru hebat, untuk F3 sekarang ya, materi F3, memahami dan menjelaskan aspek energi. Nah, ini sering ditanyakan nih kepada Bu Eli, maksudnya apa aspek energi di sini? Ternyata ini adalah pengantar ya. Yang Bu Eli cermati ini adalah pengantar dari masuk ke energi dalam kimia itu apa? Dimulai dari energi kinetik dalam kimia, yaitu kita mengenal bahwa antar atom itu ada gaya vibrasi, rotasi, translasi, ya seperti itu ya Bapak Ibu guru hebat. Lalu energi potensial dalam kimia, energi yang dimiliki oleh setiap partikel kimia ya, seperti itu. Tingkat energi dalam atom, jadi ini mulai mengenal Aufbau, tingkatan energi 1s lebih rendah dari 2s dan lain sebagainya, termasuk mengenal orbitalnya, orbital s, p, d, f seperti itu. Nah, susunan elektron dalam orbital yang diisikan sesuai aturan Hahn juga perlu disampaikan. Nah, kemudian kita akhiri dengan energi ionisasi berurutan ya. Artinya ini perbedaan energi ionisasi ke 1, 2, 3, 4 sampai ke 11 misalnya pada atom Na ya, atau EI ke 1 sampai ke 6 pada atom karbon dan lain sebagainya. Jadi ini bisa ditampilkan dalam bentuk analisis diagram seperti itu. Nah, kita masuk ke F4 ya Bapak Ibu, menggunakan transformasi energi kimia dalam keseharian termasuk termokimia. Jadi ada kata transformasi energi kimia. Maka di sini kita masuk ke termokimia, yaitu diperkenalkan mulai dari apa itu sistem, apa itu lingkungan, kemudian bahwa sistem dan lingkungan itu punya hubungan transfer kalor ya, perpindahan kalor dari ke seperti itu, sehingga di sini ada istilah entalpi ya. Lalu untuk memahami perubahan entalpi pada reaksi eksotermis dan endotermis dengan menganalisis diagram, maka kita perlu perkenalkan energi aktivasi. Sebenarnya energi aktivasi ini ada pada bab laju reaksi, tetapi karena kita memperkenalkan diagram, kalau Bu Eli memperkenalkan diagramnya supaya bisa menganalisis diagram bernumerasi di sana, maka di sana akan muncul diagram yang peak-nya ya, ada peak-nya. Peak-nya itu adalah energi aktivasi ya, sehingga kita perlu memperkenalkan dulu. Ini sepertinya curi start ya, sebelum masuk ke energi, maksudnya sebelum masuk ke laju reaksi, sudah belajar energi aktivasi dulu seperti itu. Artinya harus mengenal istilah lebih dahulu, istilah-istilah misalnya produk yang mana, partikel reaktan yang mana, energi partikel reaktan lebih rendah dari produk, energi partikel reaktan harus melampaui energi aktivasi dan seterusnya. Jadi artinya istilah ini diperkenalkan lebih awal pada bab ini. Nah,
Mengukur perubahan entalpi netralisasi. Jadi berbagai jenis entalpi itu ada banyak ya, tetapi untuk materi esensinya Bu Eli memilih entalpi netralisasi, entalpi pelarutan, serta entalpi pembakaran ya. Mengapa? Karena ini mudah diterapkan ya, digunakan sesuai dengan KKO-nya ya. Jadi kita bisa mengukur perubahan entalpi netralisasi asam basa ya, karena nanti nyambung ke bab asam basa. Kemudian misalnya pelarutan dari urea yang reaksinya endotermis itu, pelarutan dari NaOH yang reaksinya eksotermis itu kita bisa ukur dengan mudah menggunakan kalorimeter sederhana yaitu bekas coffee cup ya. Nah, lalu untuk mengukur entalpi pembakarannya kita bisa menggunakan kalorimeter BOM ya, yaitu bekerja berdasarkan volume konstan, tetapi ini tentu tidak Ibu Eli pikir kalorimeter BOM sangat mahal harganya sehingga tidak ada sekolah yang punya, maka ini bisa berdasarkan studi literatur atau ya analisis kontekstual problem ya, analisis case problem ya, jadi soal ya dalam bentuk soal. Nah, seperti itu ya. Untuk prakteknya Bu Eli lakukan yang ini ya, karena ini ya punya ya, coffee cup ini kita punya ya. Nah, seperti itu. Entalpi pembentukan dan hukum Hess, entalpi formation juga bisa diperkenalkan dan juga hingga energi ikatan rata-rata. Nah, Bapak Ibu guru hebat untuk mengukur nilai kalori netralisasi atau pelarutan dalam kalorimeter sederhana ini bisa dipilih sebagai keterampilan prosesnya ya. Nah, masuk ke F5. Di sini memahami dan menjelaskan aspek laju ya. Maksudnya adalah laju apa? Laju reaksi ya. Konsep laju reaksinya diperkenalkan. Bagaimana laju reaksi itu adalah berbasis pada misalnya ya pengurangan konsentrasi produk terhadap waktu ya. Nah, penambahan konsentrasi produk terhadap waktu sampai dengan waktu tertentu, sampai dengan batas tertentu, atau pengurangan konsentrasi reaktan terhadap waktu, seperti itu ya. Sehingga di sini kita bisa bahas pengaruh energi aktivasi. Nah, ini muncul ya Bapak Ibu ya, di sini di aspek laju. Pengaruh energi aktivasi pada laju reaksi. Kalau reaksi mau dibuat lebih cepat, maka energi aktivasinya harus diturunkan ya. Nah, lalu menghitung laju reaksi berdasarkan grafik volume produk atau gas terhadap waktu reaksi. Ya, nah Bapak Ibu guru hebat, ini bisa Bu Eli tukar ya seperti ini. Karena setelah mengetahui bagaimana pengaruh energi aktivasi itu, apakah dengan menaikkan suhu, dan lain sebagainya, konsentrasi reaktan. Nah, maka kita perkenalkan teori tumpukan dan faktor penentu laju reaksinya ya. Nah, baru kita menuju ke cara menghitung laju reaksi berbasis pada grafik ya. Grafik apa? Hasil eksperimen, misalnya volume produk gas CO2 yang dihasilkan dari reaksi kalsium karbonat ya, kalsium karbonat dengan asam klorida seperti itu ya. Nah, maka volume produk akan semakin bertambah sampai pada batas waktu tertentu ya. Nah, ini bisa kita hitung laju reaksinya ya, misalnya dengan menganalisis kecenderungan grafik lalu membuat gradiennya dan lain sebagainya. Jadi ada banyak parameter yang bisa dipelajari di grafik itu ya. Jadi pada grafik ini Ibu Eli bisa memberikan usulan ini materi esensialnya ya Bapak Ibu. Ya karena ini benar-benar bernumerasi ya, tidak banyak yang tidak begitu lancar sebenarnya pada awalnya peserta didik itu untuk terbiasa membaca diagram, tapi kalau ini dilatih maka bisa ya. Semoga bisa lebih baik lagi. Menentukan order reaksi berdasarkan metode laju awal ini juga bisa melengkapi dari bab F5 ini. Nah, kita masuk ke semester genap ya. Sekarang kita sedang ada di semester genap ya Bapak Ibu guru hebat, yaitu di materi F6 ya. Memahami dan menjelaskan aspek kesetimbangan reaksi kimia ya. Jadi mulai kita perkenalkan apa sih reaksi yang dapat bolak-balik reversible ya. Lalu ini kita sebut sebagai kesetimbangan dinamis ya. Konsep kesetimbangan dinamis ciri-cirinya itu apa saja ya. Lalu
Bagaimana kita dapat menggeser kesetimbangan dinamis itu kecenderungannya ke arah kanan atau ke arah kiri itu, dengan memahami asas/multiplier ya. Kemudian di sini kita bisa masuk ke cara menghitung KC-nya based on concentration, KP based on pressure ya, termasuk kalau Bu Eli langsung nambahkan aja kalau misalnya kita, kasih sedikit contoh Ka, Kb ya. Ini senyawa asam, kita perkenalkan sedikit, ini senyawa asam, ini senyawa basa. Kalau senyawa asam, maka ketetapan kesetimbangannya adalah Ka ya, K acid ya. Kalau basa Kb ya, K base, nah seperti itu. Jadi ini nggak apa-apa Bapak Ibu diperkenalkan karena pada F7-nya itu kita masuk ke bab besarnya asam basa, konsep asam basa dalam keseharian. Nah, di sini nanti kita ketemu ini ada stabilo hijau ya. Ini ketemu dengan materi yang masuk ke keterampilan proses ya. Nah, bab ini diawali dengan tentunya mengenalkan apa itu asam. Definisi asam paling sederhana menurut teori Arrhenius ya, merilis H+, kalau basa merilis OH-, kemudian tidak hanya sampai situ, kita akan menuju kepada pengertian asam lebih luas menurut Bronsted-Lowry ya. Karena di sini di Bronsted-Lowry reaksi pengertian asam basa Bronsted-Lowry itu akan dipakai pada penurunan rumus pH-nya buffer dan lain sebagainya. Buffer, asam lemah, basa lemah ya, seperti itu. Jadi kita perlu mengenalkan asam basa, konsep asam basa konjugasi ya. Lalu masuk ke asam basa kuat ya. Asam kuat ada 7 buah ini yang tidak masuk dalam deretan asam kuat adalah asam lemah yang tidak perlu kita ingat. Yang kita ingat adalah asam kuat saja karena jumlahnya lebih sedikit ya. Lalu apa itu asam dan basa? Yang tidak masuk ke dalam 7 asam kuat itu adalah asam lemah. Tidak perlu kita ingat asam lemahnya karena asam lemah jumlahnya lebih banyak daripada asam kuat. Nah, asam lemah itu yang bagaimana ya? Kita bisa mengenali asam basa lemah dengan ciri-ciri dia memiliki Ka, Kb. Nah, Bapak Ibu, Ka, Kb-nya tidak terlalu kaget di sini karena pada saat belajar KC-Kp, Ka, Kb-nya sudah masuk ke sebelah sini, Bapak Ibu. Nah, lalu reaksi asam basa juga perlu kita ingatkan. Jika di fase E itu sudah ada yang belajar tentang ini, itu bagus, tetapi perlu di-remind lagi ya. Misalnya kita memperkenalkan NaOH tambah HCl itu menghasilkan NaCl tambah H2O, tapi tidak hanya sampai di NaCl tambah H2O ya. Artinya di sana ada spektator ion yang perlu kita kenalkan juga sehingga ternyata NaCl tambah NaOH tambah HCl menghasilkan NaCl tambah H2O itu NaCl-nya itu kedelete ya, keeliminasi kanan kiri sehingga hasilnya adalah netral yaitu H2O. Yaitu bisa kita ketahui dari mempelajari reaksi ioniknya. Nah, menentukan kadar asam dan basa setelah mengetahui reaksi asam basa, asam kuat mana, basa kuat mana, lemah dan kuat ya seperti itu, maka dalam keseharian ya, jadi karena ini kan konteksnya adalah kontekstualnya adalah keseharian, maka Bu Eli memilih ini sebagai materi esensial yaitu menentukan kadar asam dan basa dengan metode titrasi. Sebetulnya ini titrasi itu kan konsep mol saja ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini konsep mol yang kita ulangi dari F1 di semester ganjil itu ya. Tapi ini karena kita masuk ke dalam konsep asam basa, oh ternyata asam bisa diukur kadarnya oleh basa, basa bisa diukur kadarnya oleh asam. Jadi kita menggunakan konsep mol dalam metode titrasi. Nah, faktanya ini akan bertemu di jurusan kimia ya ketika mereka anak-anak di F1 itu akan mengambil nanti akan melanjutkan di fakultas kedokteran, farmasi, gizi. Nah, mereka kan pasti akan belajar kimia gitu ya, kimia dasar, kimia analitik di bangku kuliahnya ya, sehingga mereka akan ketemu titrasi. Nah, dengan membekalkan pengalaman melakukan praktikum titrasi ya, maka mereka akan lebih berkembang di sana, lebih tertolong ya, akan lebih sudah punya pengalaman waktu di SMA. Nah, seperti itu ya. Nah,
Ada ionisasi air pada suhu kamar dan skala pH ini untuk mengantarkan bahwa pH dengan nilai Kw yang diukur pada suhu kamar ya Kw 10⁻14 itu pH-nya 0 sampai 14 ya, dengan catatan pada suhu kamar 25 derajat Celcius karena tidak harus 0 sampai 14, bisa saja 0 sampai 9, 0 sampai 18 jika nilai Kw-nya diukur tidak pada suhu kamar itu ya. Jadi di sini ada perkenalan skala pH 0 sampai 7, 7 sampai 14 ya. Lalu menentukan tingkat keasaman pH asam basa dan kuat. Setelah tahu pH itu ada dari 0 sampai 14, maka kita bisa menghitung ya, menentukan tingkat keasaman ya. Menentukan ini dalam arti ini adalah menghitung ya. Terampilannya adalah menghitung tingkat keasaman atau pH asam basa kuat dan asam basa lemah. Nah, Bapak Ibu guru hebat, nomor 9 ini adalah indikator asam basa dan trayeknya ya. Jadi indikator asam basa ini bisa kita pakai yang sintetik dan yang alami dari bunga-bungaan. Nah, itu Bu Eli pilih sebagai materi esensial. Kenapa? Dalam keseharian akan banyak berjumpa dengan hal-hal yang seperti ini. Bagaimana menentukan air yang kita konsumsi itu adalah asam atau basa, termasuk air-air yang digunakan dalam pertanian, perikanan, ya seperti itu akan berjumpa ya. Bagaimana air adalah sumber kehidupan sehingga tingkat keasamannya itu sangat penting untuk diketahui dan diukur. Nah, bisa kita lanjutkan ke larutan buffer dan pH-nya. Lalu garam ya, karena asam basa menghasilkan garam, maka garam itu bisa mengalami reaksi hidrolisis. Begini reaksi hidrolisisnya dan begini pH-nya ya, itu bisa seperti itu sampai situ. Lalu kurva titrasi asam basa setelah mengenal mulai dari pH asam basa kuat, lemah, buffer, hidrolisis, maka kita bisa memperkenalkan 4 jenis kurva titrasi asam basa. Atau jika tidak sampai di 4 jenis mungkin diperkenalkan 2 jenis ya, misalnya asam basa kuat atau asam lemah dan basa kuat ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat jika memiliki banyak waktu dan ini bisa dialokasikan juga sebagai tambahan yaitu hubungan pH, menghitung pH dari suatu larutan garam yang sukar larut. Nah, garam yang sukar larut ini nanti kita perkenalkan di sana ada KSP ya. Artinya ada KC, KP, KA, KB dan lanjut ke KSP. Ini adalah sambung menyambung ya Bapak Ibu sehingga memudahkan peserta didik mempelajari bagian dari tetapan kesetimbangan dari larutan-larutan ini ya. Nah, menentukan kadar asam dalam minuman kemasan atau buah segar atau menentukan trayek pH indikator alami. Indikator alami bisa bunga, bisa misalnya rimpang seperti itu ya Bapak Ibu guru dan lain-lain. Ini Bu Eli pilih sebagai praktikumnya ya, artinya keterampilan prosesnya ya. Kenapa memilih ini? Ya ini sudah ada semua di CP-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tinggal mengikuti CP-nya ya. Nah, masuk ke keterampilan proses ini sudah ya, sudah Ibu Eli sampaikan di bagian-bagian atas yang stabilo hijau ya, silakan dibaca kembali. Nah, kita masuk sekarang ke F2. F2 itu adalah kelas 12 ya. Kelas 12 di sini CP-nya adalah menggunakan transformasi energi kimia dalam keseharian ya. Di sini Bu Eli menyampaikan sifat koligatif dan elektrokimia ya. Jadi sifat koligatif kita pelajari dari diagram fasa air yang umum saja. Air sebagai pelarut universal ya, general solvent ya. Di sana ada transformasi kalor yaitu bagaimana fasa air berubah mulai dari padat ke cair dengan menyerap kalor untuk bla 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 ya. Kemudian cair ke gas atau dibalik ya, gas melepaskan kalornya untuk menghasilkan cair dan lain sebagainya. Artinya di sana ada transformasi kalor. Kemudian kita masuk ke sifat koligatif larutan ya, ada tekanan uap, titik didih, titik lele, titik didih, titik beku sampai ke tekanan osmosis larutan baik elektrolit maupun non elektrolit. Jadi pada kedua bagian ini sebetulnya adalah yang disebut dengan transformasi energi kimia ya. Nah, di mana
elektrokimianya itu mulai dari pengenalan reaksi redoks ya, lalu sel volta dan diagramnya, elektrolisis dan diagramnya. Nah, jika kita belajar elektrolisis tentu juga belajar hukum Faraday-nya ya. Nah, bagian yang kuning Bu Eli tandai sebagai materi esensialnya ya. Lalu boleh ditambahkan korosi dan pencegahannya ya. Ketika kita belajar elektrokimia, permasalahan yang terjadi di sekitar kita itu adalah perkaratan atau korosi. Nah, bagaimana menggunakan konsep-konsep elektrokimia untuk mencegah korosi ya? Karena korosi menimbulkan kerugian finansial ya dan lain sebagainya ya. Nah, lalu keterampilan prosesnya apa? Di sini kata KKO-nya adalah menggunakan ya. Bu Eli menggunakan konsep elektrokimia untuk membuat baterai buah ramah lingkungan. Nah, ini sudah pernah dilakukan. Ya, lalu membuat masker oksigen ya saat pandemi COVID-19. Murid Bu Eli itu ada yang membuat masker oksigen ya. Jadi kita memberikan kesempatan pada mereka untuk bereksplorasi dari rumah. Ternyata mereka bisa membuat masker oksigen ya dari botol bekas minuman. Itu ada juga videonya ya Bapak Ibu guru hebat ya yang sudah Bu Eli pernah posting ya, masker oksigen. Oksigen dari mana? Dari elektrolisis air ya di sana. Konsepnya sederhana dan mereka bereksplorasi dengan menggunakan teknologi ya. Nah, di F9 itu adalah memahami kimia organik termasuk penerapannya dalam keseharian ya. Di sini memang ada gugus fungsi senyawa organik yang rame ya Bapak Ibu. Nah, ini perlu dipelajari ya karena senyawa-senyawa organik itu kan ada di sekitar kita ya, mulai dari alkohol, eter, keton, aldehid, asam karboksilat, ester, haloalkana, benzena dan turunannya, amina, amida ya. Nah, ini kita pelajari. Misalnya mulai dari pengertiannya, tata namanya, isomernya, sifat fisika yang relate ya. Kemudian reaksi kimianya, sintesisnya atau reaksi khasnya ya. Reaksi yang membedakan misalnya ester alkohol dengan eter, kemudian reaksi sintesis ester itu bagaimana esterifikasi. Jadi kita ambil reaksi kimia yang esensial ya. Lalu aplikasinya juga ini sebagai daya tarik. Setelah mempelajari ini itu apa kegunaannya di sekitar kita, di mana kita dijumpai ya. Itu adalah aplikasinya. Yang kedua adalah polimerisasi, adisi, dan kondensasi, yaitu mengenal ikatan kimia ya, misalnya ikatan poliester ya, itu di polimer sintetik ya, misalnya pada PE, polietilen, polipropilen, polibutilena ya, polivinil klorida itu cara menggabungkannya lewat polimerisasi adisi bagaimana atau polimerisasi kondensasi dengan polimer misalnya seperti bakelit ya, nilon ya, seperti itu ya. Aplikasinya apa juga bisa dibahas di sini. Nah, di sini Bu Eli sudah menyelesaikan proyek bridge learning bersama peserta didik yaitu mengolah limbah plastik polimer ya. Jadi botol-botol minuman, kemasan makanan yang terbuat dari plastik itu menjadi biobensin bisa atau menjadi eco-brick ya yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini banyak sekali pemanfaatan limbah plastiknya ya sebagai peran ya Pak. Maksudnya adalah menerapkan bagaimana kimia organik itu bisa dikontekstualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di semester genap untuk S10, ini bagian yang terakhir di fase F2 ya. Ini memahami konsep kimia pada makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup ini maksudnya adalah makromolekul Bapak Ibu guru hebat yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lipid ya. Ini tentu sebetulnya sama dengan kurikulum sebelumnya ya. Mempelajari karbohidrat pada bagian apa? Monosakarida, disakarida, polisakarida, dan polimerisasi alam ya. Bagaimana sih terbentuknya
sukrosa, terbentuknya amilum, amilopektin ya. Nah, lalu uji identifikasinya juga ya, uji identifikasi adanya glukosa ya dalam bahan makanan ya. Nah, dilanjutkan asam amino. Asam amino pembentuk polipeptida ya. Uji identifikasi dalam makanannya bagaimana ya. Nah, di sini asam amino itu nanti akan membentuk protein ya. Jadi pada protein itu diperkenalkan strukturnya ya, struktur protein primer, sekunder, tersier, kuartaner ya. Jadi dibahas eh, perbedaannya itu terletak pada ikatan kimianya ya. Jadi karena belajar kimia, maka ditekankan pada aspek-aspek yang kekimiaannya ya. Lalu asam lemak jenuh, tak jenuh, membentuk minyak dan lemak. Apa beda minyak dan lemak? Mana yang jenuh, yang dibentuk dari asam lemak jenuh, mana yang dibentuk dari asam lemak tak jenuh, posisi ikatan rangkapnya, hingga uji identifikasi dalam bahan makanan. Ya, nah Bapak Ibu guru hebat ini diakhiri dengan jika mau sebagai, happy ending-nya ya, happy ending-nya Bu Eli kalau ada waktu ini sampai ke sini ya, membuat sabun dan biodiesel dan ini biodiesel biodiesel menjawab ya, menjawab dari program pemerintah, ikut mensosialisasikan program pemerintah ya, biodiesel dari minyak kelapa sawit ya. Ternyata ini adalah penerapan dari, yang namanya minyak, lemak, dan, esternya ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu guru hebat ya, yang bisa Bu Eli sampaikan. Ini keterampilan prosesnya juga sudah Bu Eli sampaikan di atas, sudah sama ya. Kiranya mendapatkan informasi yang bermanfaat, semoga bermanfaat dan bisa dikembangkan, disesuaikan masing-masing dengan sekolah masing-masing karena kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang dikembangkan oleh oleh satuan pendidikan, eee, oleh guru ya, oleh guru yang bersangkutan dengan melihat potensi peserta didik ya. Lalu, minat, bakat, kapasitas, kesiapan guru juga ya, dukungan sarana prasarana sekolah dan lain sebagainya. Jadi benar-benar diharapkan kurikulum merdeka memerdekakan belajar, merdeka belajar bagi peserta didik dan merdeka mengajar bagi gurunya ya. Terima kasih sudah menonton video ini Bapak Ibu guru hebat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi kita semua. Salam penggerak, Tuhan memberkati.